Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon berkat-Mu Tuhan agar mimbar agama Katolik pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberikan kekuatan kepada umat-Nya dan memberkati umat-Nya dengan kedamaian. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Ari Sukarni SAG. Dan kali ini dalam mimbar dengan tema Hidup Damai dalam Kebenaran. Pemirsa terkasih, setiap orang itu tentu sangat membutuhkan kedamaian. Hanya proses yang dilalui terkadang bukan menciptakan kedamaian, melainkan sebaliknya, yaitu kecemasan dan kegelisahan yang berakibat dari jauhnya kehendak Tuhan. Maka pada siang hari ini, dalam pembahasan tema mimbar agama Katolik telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak L.Y. Tukijan SAG. Beliau adalah tokoh agama Katolik Provinsi Jambi, sekaligus sebagai pengurus FKUB Provinsi Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ari. Apa kabar? Luar biasa baik. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak, hari ini kita membahas tema tentang hidup damai dalam kebenaran. Ya. Nah, dari tema yang ingin kita sampaikan ini, tentu ada hal-hal yang telah dialami sehingga terhindarlah atau terjadilah bukan kedamaian. Ya. Nah, sebagai latar belakang apa sebenarnya yang menjadi dasar sehingga tema ini kok dimunculkan, yaitu hidup damai dalam kebenaran. Silakan monggo. Ya, para pemirsa yang kami cintai di dalam Tuhan, tema pada siang hari ini atau sore hari ini yaitu hidup damai dalam kebenaran. Ya. Setiap manusia kapan saja dan di mana saja itu pasti merindukan satu kata ini, yaitu damai. Damai di dalam kehidupan, baik damai pada waktu masih berada di dunia ini, dan juga damai pada saat setelah manusia di akhirat nanti, yaitu harapannya yaitu hidup di dalam surga. Tetapi damai itu sebenarnya kondisi yang bagaimana? Damai adalah suasana yang tenang, yang tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada kebencian, tidak ada di situ kekurangan-kekurangan dengan segala macamnya. Suasana yang nyaman, yang tentram, yang bahagia, itulah sebenarnya yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Hanya kadang-kadang untuk mencapai damai itu, ini memang tidak begitu gampang. Apalagi damai yang sesungguhnya itu kan tentu saja berdasarkan kepada kebenaran. Bagi orang Kristiani, kebenaran itu tidak sulit untuk dipahami. Karena Yesus kan bersabda, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Jadi damai yang akan kita perjuangkan yaitu damai yang bersumberkan kepada kebenaran, yang bersumberkan kepada Yesus Kristus sendiri, artinya bersumber dari Allah sendiri. Nah, kadang banyak orang mencari damai, tetapi ternyata justru bukan dengan dasar yang berdasarkan dari yang di atas, tetapi berdasarkan kepada dunia. Maka yang diperoleh bukan damai, tapi damai yang bohong, damai yang semu, dan bahkan boleh dikatakan bukan damai yang diperoleh, tetapi justru sebaliknya. Itulah sebabnya pada sore hari ini kita mencoba mengambil satu tema renungan, hidup damai di dalam kebenaran. Ini bagaimana nanti kita mencoba untuk mengulas, mencoba untuk mendalami lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Tukijan. Kemudian sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hidup damai dalam kebenaran? Lalu di mana sebenarnya letak keistimewaan dari tema ini? Karena kita tahu sendiri terkadang banyak orang sudah merasa dengan terpenuhinya kebutuhan itu sudah merasa damai. Padahal kemungkinan seperti Bapak sampaikan, prosesnya
berbanding terbalik sehingga akhirnya makna damai itu agak samar. Oke. Monggo silahkan. Banyak orang kadang-kadang begitu yakin kalau banyak harta pasti damai. Belum tentu. Nengok saja banyak mereka yang sudah hartanya banyak pun mereka masih juga ada rasa ketakutan. Masih mengejar terus-menerus, bahkan damai tidak diperoleh. Kadang-kadang mereka menyandarkan damai dengan kedudukan, dengan jabatan. Kadang pada waktu menjabat mereka bisa memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Bahkan ternyata setelah mereka tidak menjabat, akhirnya apa yang mereka rasakan? Mereka tidak menemukan apa-apa. Demikian juga kadang punya prestasi yang begitu luar biasa. Apakah menjadi jaminan damai? Belum tentu. Hobi-hobi yang mereka kejar dalam bidang apa saja yang berkaitan dengan hobi, itu pun juga belum merupakan jaminan memperoleh damai yang diinginkan. Nah, keistimewaan damai itu di mana letaknya? Letaknya yaitu pada hati, pada batin, pada pikiran. Kalau hati ya itu sungguh-sungguh damai, tenang, tentram, biarpun hanya harta yang pas-pasan, tidak memiliki jabatan, atau mungkin juga kondisi yang boleh dikatakan tidak ada yang dibanggakan, tapi dia merasa nyaman, merasa tentram, merasa tenang. Itulah sebabnya damai bukan hanya milik orang kaya raya, bukan hanya milik orang yang punya kedudukan, punya prestasi. Orang yang sederhana pun bisa merasakan damai, menemukan damai itu. Karena damai itu letaknya pada hati. Kalau hatinya itu tertata dengan baik, maka menghadapi apapun tetap merasakan. Kita belajar dengan Yesus. Bagaimana Yesus dianiaya. Bagaimana Yesus dikejar-kejar, dihina, direndahkan, diludahi, bahkan disalib. Wajah Yesus ini adalah wajah yang penuh kasih. Wajah yang tentu saja di situ tidak ada ketakutan. Wajah yang begitu berseri dan pasrah. Karena di dalamnya ada damai. Maka damai itu letaknya yaitu di dalam hati setiap manusia. Kalau hatinya itu memang sudah tertata dengan baik sesuai dengan ajaran Kristus, menghadapi semua persoalan, kondisi apapun, mereka tetap merasa damai, tenang, dan tentram. Ini jadi yang istimewa di sini. Ya, terima kasih. Masih berkaitan dengan hidup damai dalam kebenaran. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, khususnya sebagai warga masyarakat, kita juga harus mampu menciptakan hidup damai dalam kebenaran. Betul, dalam kaitan ini, Bapak juga sebagai pengurus FKUB Provinsi. Dalam kaitannya dengan kerukunan antar umat beragama. Indonesia itu menjadi tahun moderasi beragama. Moderasi beragama. Sebagai umat Katolik, bagaimana kita harus menyikapi atau menanggapi dengan tahun moderasi ini? Silakan monggo. Sebenarnya sasaran terakhir kerukunan umat beragama maupun moderasi beragama itu yaitu terciptanya suasana tentram, suasana damai, suasana bahagia antar umat beragama satu dengan yang lain. Jadi sasaran terakhir adalah damai. Maka untuk itu memang dibutuhkan kerukunan antar umat beragama. Karena kalau umat beragama itu tidak rukun, itu menimbulkan konflik yang begitu luar biasa, maka damai tidak akan tercapai. Kita lihat sajalah konflik-konflik agama yang begitu luar biasa pada masa-masa yang lampau. Perang antar agama, gimana lah, itu kekacauan yang ada. Nah, tidak ada damai tanpa kerukunan. Tidak ada kerukunan tanpa moderasi beragama. Sehingga Departemen Agama ini dengan tema tahun ini, tahun moderasi beragama, ini sangat tepat sekali. Karena di dalam moderasi beragama, maka orang itu bisa menghargai, bisa tidak mengatakan dirinya yang paling hebat, yang paling benar, tetapi moderat. Artinya apa? Menghayati agama ini dengan tepat. Menghargai orang lain, bisa silaturahmi dengan orang lain, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan hukum agamanya masing-masing. Lalu di situ ada toleransi satu dengan yang lain. Maka disitulah yang mau dituju adalah satu kata,
yaitu damai. Damai di dalam kehidupan. Maka sangat cocok sekali ya. Tidak ada damai tanpa kerukunan, tidak ada kerukunan tanpa moderasi beragama. Maka dari itu kita kembangkan, mari kita umat beragama satu dengan yang lain, kita menghargai penganut agama lain, kepercayaan agama lain, memberi kesempatan juga untuk menghayatinya, lalu kita hidup rukun satu dengan yang lain. Memang Indonesia kan diciptakan dengan aneka macam agama, budaya, suku, ras, dan golongan. Maka kita harus mensyukuri itu bahwa Indonesia adalah negara yang bisa menjadi barometer dari negara-negara lain untuk hidup berdampingan sehingga damai dan sejahtera ini bisa terwujud. Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus. Mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik, Bapak telah menyampaikan bahwa kerukunan antar umat beragama itu sangat berarti demi menciptakan satu kedamaian. Setelah kita berbicara tentang kerukunan antar umat beragama, ada kedamaian. Bapak, ya, menurut Bapak sebagai tokoh agama sekaligus sebagai pengurus FKUB, itu bagaimana melihat perkembangan umat dalam memaknai hidup damai dalam kebenaran, khususnya untuk umat Katolik di Provinsi Jambi. Silakan. Jadi memang bagaimana perkembangan hidup damai dalam kebenaran untuk umat Katolik di Provinsi Jambi ini memang sulit untuk diukur. Tetapi ada barometer, ya, atau boleh dikatakan ukuran-ukuran yang bisa menunjukkan bahwa hidup damai itu bisa kita rasakan, bisa kita lihat di dalam kehidupan bersama sebagai umat Katolik di Provinsi Jambi, kaitannya dengan tentu saja masyarakat Jambi pada umumnya. Yang kami lihat, kami rasakan ya, bahwa sampai sekarang konflik-konflik antar umat seagama, artinya sesama umat Katolik, itu demikian juga antar umat beragama dengan umat beragama lain, demikian juga berkaitan dengan suku, rasanya ini tidak menonjol, mungkin ada riak-riak kecil sekali. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebenarnya hidup di dalam kedamaian, di dalam umat Katolik sendiri, antara lingkungan, wilayah, sampai paroki, demikian juga dengan umat masyarakat pada umumnya, ini terjadi kesatuan, hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Tidak ada konflik-konflik yang sering kita dengarkan di tempat lain, kadang-kadang ada yang begitu serius, begitu tajam. Namun di Jambi rasanya tidak seperti itu. Jadi nampaknya toleransi, kerukunan, hidup bersama di masyarakat untuk mencintai Jambi dalam rangka membangun masyarakat sehingga menjadi nyaman, tenang, tentram, rasanya bisa kita rasakan. Jadi ada peningkatan. Kalau dulu memang pernah kan ada konflik antar suku, tapi kan puluhan tahun yang lalu, sekarang tidak terjadi. Karena sudah demikian. Mulai terbuka. Ya terbuka, ya, wawasannya juga terbuka, pandangannya juga makin luas. Oke, itu baik, yang bisa kita lihat. Luar biasa. Nah, masih berkaitan dengan tema hidup dalam damai atau hidup damai dalam kebenaran. Apa yang menjadi landasan kitab sucinya? Ya, sebenarnya tidak sulit karena bertebaran ayat-ayat kitab suci yang begitu luar biasa yang menganjurkan tentang damai. Itu karena Yesus sendiri kan sebenarnya pembawa damai. Pada waktu Yesus bangkit dari kubur itu, dia menampakkan diri kepada para rasul, dia selalu mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Demikian juga dalam kutipan yang lain di Yesaya juga bisa kita temukan, di mana di situ ada kekudusan, di situ ada kebenaran, di situ pasti ada kedamaian. Lalu ada juga berbahagialah mereka yang mempunyai hati yang suci karena mereka akan merasakan kedamaian. Banyak kutipan-kutipan yang berkaitan dengan hidup damai itu. Nah,
kita bisa perhatikan juga, bahwa hukum yang dibawa oleh Kristus itu memang hukum damai. Dia mencoba menawarkan hidup yang damai sejahtera. Ya, maka selalu dia katakan, ya, cintailah musuh-musuhmu. Berbahagialah kalau kamu dianiaya karena aku. Jadi Yesus sendiri janganlah kekerasan dilawan dengan kekerasan, tapi kekerasan lawanlah dengan kasih sayang dan hati yang sejuk, hati yang baik. Nah, disinilah mau mengatakan, kekerasan dengan kekerasan itu mesti menimbulkan kekerasan baru. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan perangilah, bunuhlah, bencilah. Mereka tidak ada ajaran semacam itu. Tapi cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, tentu saja damai itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri itu damai, ya, masing pribadi menghayati kedamaian, maka itu bisa diterapkan di dalam keluarga. Kalau masing-masing pribadi dalam keluarga itu damai, keluarga itu pasti damai. Khotbah Romo Priyo minggu kemarin begitu bagus. Jangan menyombongkan yang paling hebat, paling pinter, paling berjasa, paling ini. Tapi yang harus ditekankan di situ supaya saling membahagiakan, saling melayani, saling membantu, saling, bukan paling. Maka saya garisbawahi bahwa untuk damai mulai dari hati kita terapkan dalam keluarga. Kalau keluarga itu damai, nanti terjun di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat pun juga akan terpengaruh dengan damai itu, karena kita kan dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Kita itu adalah duta-duta kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya kita punya misi. Misinya yaitu membawa damai itu di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin kita akan membawa damai kalau kita tidak punya damai. Ya, kita harus punya damai, kita harus bawa di tengah-tengah masyarakat, baik sikap, tingkah laku, kata-kata, perhatian kita kepada semua orang yang kita jumpai. Maka Yesus mengatakan semua manusia itu saudara. Maka perlulah kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Hanya di dalam hati yang rendah hati yang terbuka, maka di situ akan ada damai. Kalau di situ memandang yang lain sebagai lawan, sebagai musuh, ya, ini tidak ada damai lah. Ya. Damai apabila menerima sesama sebagai saudara. Inilah kitab suci menjelaskan. Iya, baik-baik. Nah, bila kita telah memahami landasan kitab sucinya sebagai dasar, bagaimana sebaiknya kita sebagai umat Katolik harus memaknai hidup dalam damai, yaitu hidup damai dalam kebenaran. Bila kita melihat situasi dunia, terlebih untuk saat ini, dunia yang serba hedonisme, serba canggih, serba digital. Terkadang kita sampai mengalahkan kata damai. Yang penting untung untuk saya. Nah, itu bagaimana? Ya, memang Yesus juga pernah menyampaikan hati-hatilah dengan dunia. Dunia sekarang dunia yang hedonis, dunia yang konsumerisme. Demikian juga dengan digital yang begitu luar biasa, kecanggihan luar biasa. Bolehlah dunia itu kemajuan yang begitu luar biasa, tetapi tidak boleh menghancurkan, menggoyangkan iman kita. Kita coba belajarlah dengan para yang dilakukan oleh biarawan-biarawati itu. Mereka dengan menghidupi trikaulnya itu. Kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan yang satu adalah kaul selibater. Mereka biarpun hidup di dalam dunia dengan glamornya, dengan kemajuan-kemajuan luar, yang penting jangan larut, ya, jangan termakan, ya, terhadap godaan-godaan yang ada itu. Karena makin kita tergoda, maka makin kurang, dan makin kurang, damai tidak akan bisa dialami, dirasakan. Tapi mencoba belajar dari para biarawan-biarawati, di mana mereka mencoba menghidupi trikaul itu, yaitu berusaha supaya mereka ini bisa hidup sesuai dengan kehendak Kristus.
biarlah di situ kemajuan yang begitu luar biasa, biarlah di situ konsumerisme yang begitu luar biasa, hedonisme yang begitu luar biasa, tetapi itu semuanya tidak akan melarutkan kalau kita tetap berpegang teguh pada hati, pada batin yang tetap berusaha menghayati ajaran Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia. Siapa yang tidak kepingin kekayaannya begitu banyak, kendaraannya begitu banyak, lalu demikian juga keenaan-keenaan yang lain. Tetapi kita kan tidak boleh larut ke sana. Yang penting hati. Hati kita tata, kita jaga supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Karena ini sumber daripada kedamaian. Letaknya di hati. Ya, letaknya di hati. Ya, seperti kebetulan saya ini sudah tua, motornya kayak tua juga kan. Tetapi saya menikmati, ya, saya menikmati apa yang dianugerahkan Tuhan. Ya, orang lain terserahlah mereka membaca, ya. Tapi yang penting yang bersangkutan bisa menghayati itu dengan baik. Itulah maksudnya. Ya. Nah, baik, Bapak sebagai tokoh agama Katolik juga mungkin pernah melakukan pendampingan atau memperhatikan keluarga-keluarga muda yang mungkin mereka membina keluarga, tetapi perjalanan waktu ternyata dalam rumah tangga mengalami permasalahan sehingga kedamaian itu bergeser sedikit, mungkin tidak hilang, tapi bergeser sedikit pada tempatnya. Tanggapan Bapak atau pendampingan Bapak bagaimana untuk menangani masalah seperti ini? Jadi kami kan sering memberikan kursus persiapan perkawinan. Jadi mereka itu memang keluarga-keluarga yang muda yang nanti akhirnya juga akan membangun rumah tangga. Selalu saya tekankan kepada mereka-mereka yang mau membangun rumah tangga atau sudah membangun rumah tangga, tapi masih tergolong muda, maka mencoba untuk tetap concern, tetap percaya kepada apa yang diimani, yaitu Kristus sebagai sumber di dalam mencapai kedamaian. Kalau damai itu letaknya itu pada hati, pada batin, juga bukan pada hal-hal yang lain. Hanya kalau terjadi kegoncangan-kegoncangan memang kita perlu mengingatkan mereka. Ya, ini keluarga muda perlu pendampingan itu. Baik, terima kasih Bapak dan pemirsa terkasih dalam Kristus. Mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik Bapak sebagai tokoh agama Katolik di Gereja Katolik, khususnya Provinsi Jambi. Bapak juga sebagai pengurus FKUB Provinsi Jambi. Bapak telah menyampaikan pengalaman-pengalaman atau pandangan-pandangan kaitannya dengan menciptakan kerukunan antar umat beragama, juga menciptakan kedamaian dalam kebenaran. Nah, pesan-pesan iman yang dapat Bapak sampaikan dalam kaitannya dengan tema hari ini adalah hidup damai dalam kebenaran itu apa? Monggo, silakan. Begini untuk rekan-rekan kita umat Katolik di mana saja berada, khususnya Paroki Santa Teresa Jambi maupun Gregorius Agung. Provinsi Jambi. Provinsi Jambi termasuk Singkut, lalu juga Marabungu dan sekitarnya. Kita sebagai umat Katolik itu boleh dikatakan seperti garam. Dalam arti kalau jumlah kan hanya berapa persen dari seluruh penduduk di Jambi ini. Tetapi seperti garam itu kan biarpun sedikit tetapi harus memberikan rasa. Memberikan rasa kepada masyarakat setempat. Dan kita memang diutus sebenarnya sebagai duta. Duta pembawa damai. Seperti di dalam Matius 28 ayat 20, kalau tidak keliru atau 19, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Dan juga ajalah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang diperintahkan Kristus siapa? Yang diperintahkan Kristus adalah damai. Damai itu selalu yang ditekankan oleh Kristus. Maka kita sebagai duta-duta Kristus, duta-duta damai, hendaklah yang berada di tengah-tengah masyarakat membawa damai itu di tengah-tengah masyarakat.
Mulai tadi sudah saya katakan dari diri kita sendiri, lalu juga kita praktekkan di keluarga kita masing-masing. Ngomong kosong lah kalau membawa damai di tengah masyarakat. Kalau dalam dirinya, dalam masyarakat itu tidak ada damai dan ketenangan, ketentraman. Lalu juga hidup di tengah masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada yang PNS, ada juga mungkin petani, ada yang mungkin nelayan, mungkin juga di situ entah dalam bidang apa saja, itu hendaklah selalu membawa damai, membawa Kristus di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup. Maka disitulah damai kita wartakan melalui hidup kita yang konkret, yang nyata. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Tugijan. Terima kasih juga untuk berkenannya hadir pada saat ini, pada hari ini. Dan pemirsa terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk mampu membawa damai dan sukacita kepada semua orang, karena kehilangan damai dalam kebenaran akan mengaburkan tujuan dan arah hidup kita yang sesungguhnya, yaitu hidup bersama Allah. Untuk itu, marilah kita membiarkan Allah yang hadir dalam setiap perjalanan hidup dan karya kita, sehingga kita menemukan damai dan sukacita dalam kasih Allah. Akhir kata, saya Teresia Ari Sukarni SAG mengucapkan terima kasih. Mohon izin undur diri, selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua.